partner belajar, malam hari ini kita sudah sampai ke hari ketiga dari Parade Kulzum Premier Talk Second Anniversary. Dan malam ini kita akan belajar bersama dengan emak.tangguh.id dalam tema Persiapkan Diri Menjadi Ibu Zaman Now. Nah, sebelum kita semua mendengarkan ilmu-ilmu baru dari narasumber kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Silakan teman-teman berdoa dengan doa menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, mungkin teman-teman biar semangat, ini kan saya ngomongnya masih sendiri ya. Saya mau tanya dulu boleh sebentar bagaimana nih kabar partner belajar semua di tempatnya masing-masing? Boleh silakan di-unmute. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Untuk teman-teman yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Oke, senang sekali saya mendengarnya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kadarullah kita masih dalam kondisi pandemi ya. Tapi semoga itu tidak melunturkan semangat kita untuk menuntut ilmu, apalagi dengan sekarang kemudahan banyak sekali seperti malam ini ada Zoom, mungkin ada webinar, atau kegiatan online lainnya. Nah, sebelumnya mungkin sudah lihat tadi di depan, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Alimah Yasmin, bisa dipanggil Alimah, yang insya Allah akan menjadi moderator dan membersamai teman-teman malam ini untuk belajar di materi ketiga Parade Kulzum dari Primary Talk. Nah, untuk sebelumnya aku mau berterima kasih nih terlebih dahulu pada teman-teman atas partisipasinya dalam rangkaian acara ini. Karena antusiasmenya Masya Allah, pendaftarannya cepat banget habis, walaupun mungkin cuma bisa milih 2 topik ya, tapi semoga tetap bermanfaat. Kemudian semoga ikut Kulzum ini juga menjadi ikhtiar teman-teman menjadi hamba yang lebih baik dalam menuntut ilmu. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah berkolaborasi pada Parade Kulzum insya Allah seminggu ini. Ada emak.tangguh.id, hari Senin kemarin ada Cendrika Rumah Tangga, hari Selasa kemarin ada Positif Istri, kemudian nanti 3 hari ke depan akan ada dengan Opia Indonesia, kemudian lentera-kecil.id, Semai Bersemi. Dan kita juga punya media partner yaitu N Kreatif, Himawari Community, baris akhir yang ikut meramaikan Milad Primary Stock yang ke-2 tahun ini. Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit tata tertib dulu ya untuk malam hari ini. Yang pertama, peserta Zoom dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung, kecuali sudah saya persilahkan untuk menyampaikan jika nanti ada sesi bertanya secara langsung. Kemudian kalau teman-teman punya pertanyaan terkait materi malam ini, bisa di-submit melalui slide.do. Teman-teman bisa lihat kode untuk masukin pertanyaan di grup WA ya. Kemudian teman-teman juga dianjurkan untuk menyalakan video agar menghormati narasumber kita pada malam ini, kecuali ada uzur syar'i. Tadi ada teman-teman yang partner belajar yang chat ke saya pribadi, kemudian mungkin lagi jaga keponakan, jaga anak, atau lagi dalam perjalanan, tidak apa-apa untuk dimatikan. Kemudian jika ada kendala teknis bisa disampaikan di grup WA. Mungkin grup WA-nya nanti saya cek lagi sudah dibuka atau belum ya. Misalnya ada qadarullah karena koneksinya kurang baik, jadi live langsung, nanti bisa join lagi. Kemudian teman-teman tidak diperkenankan untuk membagi materi secara keseluruhan. Disarankan untuk share berupa resume atau materi review. Sudah saya kasih informasi juga di Parade Kulzum kita ini punya giveaway, dan giveaway-nya salah satunya adalah membuat resume. Jadi bisa nanti teman-teman share sekalian ikutan giveaway. Kemudian yang terakhir dan paling penting adalah luruskan niat untuk menuntut ilmu, berpakaian rapi, menutup aurat, dan mengkondisikan diri untuk fokus supaya Kulzum malam ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, selanjutnya saya mau cerita singkat nih tentang Primary Stock Indonesia. Mungkin teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini sudah follow ya, karena mungkin dapat informasinya juga dari akun Primary Stock. Jadi awalnya Primary Stock ini adalah project menulis dari kedua founder kita di tahun 2018, yaitu Kanida dan Kak Sarah. Kemudian setelah itu mungkin antusiasmenya sangat baik, kemudian dibuatlah akun Primary Stock. Akun Primary Stock juga sudah punya beberapa agenda ya, seperti mungkin teman-teman tahu primary stock class, kemudian sudah ada kelas tematik, ta'aruf, kemudian sekarang yang sedang berjalan ada kelas BHS atau Broken Home Survival. Nah, teman-teman kan materi malam ini nih temanya persiapkan diri menjadi ibu zaman now ya. Boleh dong di komen teman-teman di sini yang partner belajar yang ikut Zoom malam ini sudah jadi ibu atau lagi mempersiapkan diri menjadi ibu atau masih single, boleh di komen dulu. Oke, alhamdulillah nih ada yang masih single, ada mama muda anak 1, alhamdulillah. Kemudian ada calon ibu. Oh. Nah, jadi materi ini tidak dikhususkan untuk yang sudah menjadi ibu atau yang belum menjadi ibu, apalagi yang misalnya masih single juga bisa untuk mempersiapkan diri. Karena ketika nanti salah satunya konsekuensi kita menikah adalah kita adalah menjadi orang tua. Kita tidak tahu kapan Allah kasih kita rezeki, dan perlu kita ingat kita tidak bisa memilih orang tua kita, tapi kita bisa memilih menjadi orang tua yang seperti apa nantinya. Dan dengan derasnya arus perubahan pada zaman sekarang, tantangan kelak ketika kita menjadi orang tua akan bertambah. Dan hal ini menjadi concern narasumber kita malam hari ini, sehingga kita baik yang sudah menjadi ibu atau yang akan menjadi ibu tidak terbawa arus tanpa adanya visi, misi, dan tujuan yang jelas. Nah, mungkin kita mau sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Kanida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hadir. Alhamdulillah sudah hadir. Jadi suaranya jelas? Jelas Kak, alhamdulillah jelas. Jadi sedikit perkenalan dulu ya. Jadi Kanida ini adalah ibu rumah tangga yang alhamdulillah sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, usianya 4 tahun, bernama Afan. Kemudian Kanida sekarang domisilinya di Cimahi. Kanida juga berlatar belakang pendidikan psikologi ya Kak ya, benar ya? Ya, betul. Kanida juga salah satu dari 2 founder akun Primary Stock Indonesia, kemudian juga banyak posting terkait keibuan di akun emaktangguh.id. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi ya Kanida ya, udah siap Kak untuk sharing dengan semua partner belajar malam ini? Oke, insya Allah. Ini BTW muka aku kepotong ya? Iya kepotong Kak, pakai yang tadi aja mungkin. Kenapa ya? Sebentar, aku setting dulu ya. Tadi tiba-tiba jadi berubah gini. Sebentar. Oke, sebentar ya. Aduh, mohon maaf. Malam ini kita sudah ada 140 partisipan. Jangan lupa ya teman-teman, ilmunya dicatat, nanti bisa di-sharing ke saudara, ke teman-teman, dijadiin resume juga bisa untuk ikutan giveaway. Kalau teman-teman nanti ada terkendala di tengah-tengah, keluar dari Zoom, boleh langsung chat di grup WA ya. Kemudian kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan sampaikan melalui slide.do, kemudian kodenya adalah Zoom Rabu. Nanti teman-teman bisa sampaikan pertanyaan di situ, boleh pakai nama, boleh anonim juga.
Kalau misalnya teman-teman pertanyaannya ada yang sudah terrepresentasikan dari teman-teman sebelumnya, boleh dikasih like. Jadi nanti pertanyaannya yang dengan like terbanyak itu biasanya akan naik dan akan ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Oke, Kanida udah oke background-nya. Boleh dimulai, Kanida. Dipersilahkan. Alhamdulillah. Oke. Sekarang suaranya udah lebih keras? Tadi katanya pelan ya? Sudah jelas. Sudah jelas dan Oke. bersih. Alhamdulillah. Aku share screen ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Nida Muti Atifah. Hari ini insya Allah akan sharing ya terkait mempersiapkan diri menjadi ibu zaman now. Oh ya, mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Alimah selaku moderator dan teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom kali ini. Alhamdulillah, senang banget. Benar ya kata Alimah tadi, alhamdulillah pesertanya antusiasmenya sangat tinggi. Kemarin tuh mungkin cerita semingguan lah pendaftaran. Ternyata Masya Allah, dalam sehari, sehari udah full. Akhirnya kita buka lagi pendaftaran di hari yang keduanya. Alhamdulillah sekarang segini banyaknya yang hadir. Nah, tadi juga udah ini ya, udah di list ya di sini ternyata nggak cuman yang single aja ya yang ikutan, tapi ada calon ibu, ada yang sudah menikah juga, gitu. Mungkin kita langsung aja ya. Nah, tadi udah, insya Allah hari ini saya akan bahas nih kurang lebih 5 poin ini. Jadi apa yang terjadi nih ketika kita menjadi ibu? Kemudian peran dan tugas seorang ibu, lalu persiapan menjadi ibu, kemudian menjadi ibu yang bahagia dan berdaya, dan tips untuk mengaktualisasikan diri. Oke. Nah, di sini tadi kan ini ya beragam ya, istilahnya udah ada yang ada yang masih single, ada yang udah jadi istri, ada yang calon jadi ibu, ada yang juga udah jadi ibu ya. Nah, mungkin saya mau ngajak kayak mengenal dulu deh karakteristik dulu. Waktu mungkin kalau untuk yang udah menikah kita flashback deh ke masa waktu single. Teman-teman yang single tuh gimana sih karakternya? Biasanya kan ceria, kemudian banyak aktivitas, banyak kegiatan gitu ya. Kemudian mau pergi kemana-mana tuh kayaknya mudah gitu ya, tinggal pergi aja, tinggal minta izin ke orang tua, langsung udah aja. Nah, ketika memutuskan untuk menikah, nah otomatis kan seorang perempuan tuh menjadi istri. Nah, kemudian perannya bertambah dan akhirnya tugas-tugasnya pun bertambah. Kalau dulu mungkin single bisa kalau mau pergi harus dia bisa langsung pergilah gitu. Ke orang tua juga mungkin nggak terlalu sering-sering banget gitu misalnya. Apalagi yang ngekos ya. Kalau ngekos kan nggak harus selalu minta izin ke orang tua. Nah, ketika udah jadi istri, otomatis dong karena tinggal sama suami, jadinya apa-apa harus minta izin ke suami. Kemudian kalau dulu cuma ngerawat diri sendiri nih. Nah, setelah jadi istri, otomatis juga harus ngerawat suami gitu. Nah, kemudian cepat atau lambat, nah insya Allah kan fitrahnya ya alur hidupnya gitu ya, ketika sudah menjadi istri, insya Allah akan menjadi ibu. Nah, ketika menjadi ibu, perannya bertambah lagi. Nah, ketika peran bertambah lagi, maka tugasnya juga bertambah. Kalau tadinya yang dirawat cuma suami aja nih, setelah jadi ibu, ngerawat anak juga, kemudian mengurus banyak hal terkait rumah tangga dan tetap banyaknya urusan anak. Nah, 3 peran ini tuh sebenarnya secara fitrah itu sudah Allah hadirkan kepada kita gitu. Jadi memang sebenarnya peran ini peran ibu gitu ya sama Allah tuh kita juga udah disetting gitu dalam diri kita. Hanya mungkin ketika masih single kita kan
perlu banyak melatih biar nanti pas jadi ibunya udah lebih siap kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kayak nggak perlu khawatir gitu. Sebenarnya ketika akan menjadi ibu, itu tuh teman-teman sudah Allah siapkan, baik fisiknya, kemudian psikologisnya. Nah, tinggal kita menambah nih ikhtiar kita agar semakin siap menjadi ibu gitu. Nah, ketika ada penambahan peran tadi, kemudian pertambahan tugas, otomatis ketika bertambah peran itu kan ada perubahan. Nah, perubahan ini itu terjadi karena adanya tuntutan gitu loh. Jadi tuntutan kita kayak misalnya nih sebelum menikah kan waktu kita masih single misalnya tuntutannya mungkin seputar kuliah, kemudian kerja mungkin. Nah, ketika sudah menikah tuntutannya berubah. Jadi baru masih menjadi istri berubah perannya menjadi ketika menikah menjadi istri kemudian tuntutannya taat kepada suami, merawat suami gitu kan. Nah, ketika bertambah lagi perannya menjadi ibu, tuntutannya adalah mengasuh anak gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang nih ditanya ya sama orang gitu, orang basa-basi gitu ya. Kapan nikah? Udah ada jodohnya atau belum? Kayak gitu. Nah, ketika nanti kita udah menikah, nanti pasti akan ditanya lagi, kapan punya anak, kapan nambah anak. Nanti ya itu, ketika udah punya anak, kapan nambah anak, kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya kayak tuntutan itu tuh selalu ada. Makanya kadang kita juga sering bilang gitu ya di Privilege Talk tuh, kalau jangan sampai kita menikah karena biar nggak ditanyain kapan nikah lagi gitu. Karena mau sampai kita tua nanti akan ada tuntutan itu ketika kita menikah, ketika sudah punya anak akan ada tuntutan. Nah, kan ada perubahan itu ya. Jadi mungkin nggak sih ketika kita menikah kemudian punya anak itu nggak akan terjadi perubahan? Nah, sayangnya, tapi sebenarnya kabar baik juga sih. Sayangnya bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Setiap jenjang kehidupan lah ibaratnya gitu, itu pasti akan ada perubahan. Ya jangankan jenjang kehidupan gitu ya, kadang hati kita pun sering berubah-ubah kan, makanya kadang futur, kadang semangat gitu. Nah, perubahan itu sering terjadi. Nah, makanya kuncinya adalah penyesuaian. Ketika kita bisa melakukan penyesuaian dengan baik, insya Allah nanti peran-perannya, tugas-tugasnya, tanggung jawabnya itu akan bisa kita jalani dengan baik gitu. Cuman memang penyesuaian itu butuh waktu gitu ya. Penyesuaian itu mungkin nggak cuma 1-2 hari, bisa jadi bisa sampai bertahun-tahun. Kalau boleh cerita sedikit, dulu tuh saya sekitar penyesuaian diri itu kan alhamdulillah menikah, kemudian sebulan kemudian dinyatakan hamil gitu. Itu Masya Allah ya perubahannya dari waktu masih jadi istri. Maksudnya perubahan itu cepet banget gitu. Baru jadi istri, tiba-tiba harus menyiapkan diri jadi ibu gitu. Nah, akhirnya dulu ya saya merasa penyesuaian diri menjadi ibu tuh sekitar 2,5 tahun gitu. Makanya lama juga. Tapi ternyata saya ngobrol sama suami juga, ternyata beliau pun menyesuaikan diri untuk menjadi ayah tuh lama juga, kurang lebih 2,5 tahun. Nah, jadi insya Allah ketika kita bisa menyesuaikan, kita akan bisa menjalani peran dengan baik. Nah, tinggal kita cari tahu dulu ilmunya kira-kira seperti apa sih kira-kira nanti jadi ibu, kemudian persiapan apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah, selanjutnya, saya akan bahas nih kira-kira untuk teman-teman yang sudah menjadi istri dan ibu mungkin udah kebayang ya, oh ternyata jadi ibu tuh kayak gini gitu. Nah, cuman buat teman-teman yang single mungkin masih belum kebayang sebenarnya nanti jadi ibu tuh kayak gimana sih? Mungkin ya kita teman-teman pernah dengar mungkin, oh mungkin jadinya harus mengurus bayi, harus
mengurus rumah tangga juga, harus masak, beberes dan lain-lain gitu. Tapi terus gimana sih kayak gitu. Nah, ini saya akan kasih gambaran sedikit tentang kita perempuan ketika menjadi ibu. Nah, yang pertama adalah perubahan tuntutan dan prioritas. Tadi yang tuntutan udah saya sampaikan sebelumnya ya. Ada tuntutan yang berubah. Nah, prioritas pun akhirnya jadi berubah karena kan sudah berkeluarga nih. Otomatis prioritasnya yang utama adalah keluarga. Gitu. Nah, kemudian di sini ada dirimu bukan milikmu lagi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau dulu sebelum menikah gitu ya, kita kan benar-benar 24 jam tuh ya milik kita sendiri gitu. Kita bisa mengalokasikan ya apapun sesuai dengan agenda yang kita atur gitu ya. Nah, tapi ketika udah menjadi ibu, nah kita kayak harus bagi-bagi waktu nih. Bagi-bagi untuk melayani suami misalnya, kemudian untuk merawat bayi, dan mungkin jangan kaget gitu ketika sudah ada anak gitu ya, apalagi anak masih bayi, masih baru lahir, itu benar-benar kan anak bergantung 100% kepada kita. Jadi ya benar-benar waktu kita akan bisa dibilang habis hanya untuk mengurus bayi. Nah, pengalaman saya dulu, jadi memang kayak rada kaget itu sih di awal punya bayi gitu. Jadinya benar-benar me time nggak punya, kemudian pengen melakukan yang diinginkan tapi nggak bisa gitu. Akhirnya ya mungkin itu dia ya yang jadinya ada baby blues kayak gitu. Itu tapi itu bahasan lain ya. Nah, barangkali ketika kita tidak benar-benar siap menjadi ibu, nah ya semacam baby blues atau misalnya yang sampai kalau misalnya tidak teratasi jadinya depresi, itu bisa saja terjadi kayak gitu. Nah, jadi memang di masa anak bayi itu bayi sampai sebenarnya masih di TK kayak gitu, itu anak juga masih bergantung sama kita gitu ya. Jadi benar-benar kita harus mengalokasikan banyak waktu untuk anak. Nah, tinggal kita cari nih kira-kira waktu kapan aja kita bisa punya waktu untuk bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri gitu. Nah, ini di poin berikutnya yang membagi dan memberikan banyak waktu untuk anak gitu. Jadi benar-benar banyak sekali hal kalau dibilang dikorbankan, ya bisa jadi dikorbankan gitu. Tapi inilah pentingnya kita secara sadar, secara siap gitu menikah, karena hal seperti ini yang akan kita hadapi. Ini konsekuensi ketika kita memutuskan untuk menikah. Nah, jadi benar-benar sebisa mungkin sebelum nikah, ya kita harus menyiapkan diri bahwa nanti ketika punya suami, ketika punya anak, waktu kita akan dibagi untuk mereka, kayak gitu. Nah, kemudian sebelum berkegiatan mempertimbangkan anak. Nah, ini karena prioritasnya anak, jadinya setiap mau kegiatan pun kita perlu mempertimbangkan. Kira-kira kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, anak nyaman nggak? Misalnya nanti anaknya udah agak besar, ada playground-nya nggak biar dia bisa main. Kemudian ketika misalnya kita memang harus pergi yang nggak bisa bawa anak diasuh sama siapa? Bisa nggak kira-kira yang jagainnya? Kayak gitu. Ada nggak yang jagainnya? Gitu. Nah, karena ketika kita berkegiatan itu mempertimbangkan anak, maka aktivitas kita, produktivitas kita mengikuti peran utama gitu. Bukannya, kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi, bukannya anak yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan anak gitu ya. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Karena ya itu, anak masih bergantung pada kita, dan sebenarnya setelah kita mempunyai anak, tugas kita, prioritas utama kita adalah keluarga. Jadinya ya memang harus mengikuti keluarga gitu. Kita benar-benar yang utama tetap keluarga, sisanya kita sesuaikan dengan ritme yang ada di keluarga gitu. Nah, kemudian selanjutnya nih, beribadah jadi lebih menantang gitu ya. Kalau dulu ibadah gampang lah gitu. Misalnya mau tilawah berapa juz dalam sehari, kemudian mau tahajud misalnya, nah, itu lebih mudah. Nah, ketika punya anak tuh ya lebih menantang gitu. Kadang pengen sholat sunnah misalnya, ternyata anak nangis gitu, jadinya harus ke anak dulu gitu.
pas tahajud misalnya karena udah semalaman kebangun karena nolongin misalnya, atau anak ngompol gitu kan, jadi kita harus ganti-ganti, akhirnya kalau mau tahajud tuh misalnya jadi nggak kuat gitu, akhirnya tidur lagi, ya bisa jadi seperti itu kondisinya. Nah, ya pada akhirnya memang barangkali ibadah-ibadah kita akan menurun gitu ya. Tapi jangan khawatir bahwa sebenarnya yang kita lakukan tuh juga ini loh berpahala gitu. Ketika kita mengurus bayi, itu ketika kita niatkan karena Allah, insya Allah ada pahalanya. Ketika kita cebokin aja, ketika kita ngasih makan, ketika kita sambil doa, ya Allah semoga apa yang kulakukan membuahkan pahala gitu, insya Allah itu akan menjadi ibadah kita gitu. Jadi walaupun misalnya ibadah-ibadah sunnah yang lainnya agak sulit kita lakukan, tapi insya Allah pahalanya itu mengalir lewat aktivitas yang kita lakukan bersama anak gitu. Terlebih kita lihatkan karena Allah. Nah, tapi bukan berarti ya, oh ya udahlah kan pahalanya digantikan dengan kita mengurus anak, ya jangan yang begitu. Tetap kita perlu mengupayakan gitu. Berarti harus ada effort lebih untuk kita bisa menjalankan ibadah-ibadah secara maksimal, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya biar bisa tetap terlaksana dengan baik gitu. Jadi insya Allah banyak pahala yang dapat mengalir dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Tinggal kuncinya itu niat, luruskan niat karena Allah, dan sebisa mungkin kita misalnya sambil masak gitu, sambil zikir, sambil berdoa, semoga masakan ini misalnya menjadikan keluargaku sehat dan jadi soleh, soleha, dan jadi bertakwa kepada Allah. Nah itu sebenarnya Masya Allah. Ketika kita bisa seperti itu, insya Allah pahala akan terus mengalir. Jadi jangan sampai ketika menjadi ibu, jadi kayak merasa, aduh kok kayaknya kerjaanku gini-gini aja yang ngurus anak. Padahal ketika kita bisa memaksimalkan peran kita, insya Allah pahala itu akan mengalir untuk kita sendiri. Kayak gitu. Nah, kita bahas sedikit fenomena ibu zaman now gitu. Oh iya, tadi di awal saya tuh pengen cerita juga kenapa sih menjadi judulnya gitu ya, menjadi ibu zaman now gitu ya. Kenapa nggak jadi ibu biasa aja gitu? Nah, karena kan teman-teman di sini sebenarnya anak-anak milenial ya. Jadi saya, teman-teman semua, insya Allah calon ibu milenial. Nah, ketika perubahan zaman itu, maka cara memandang, cara mendidik, tentu berbeda dengan ibu kita, kemudian nenek kita. Makanya barangkali tuntutannya tuh jadi berubah gitu. Kalau dulu mungkin ibu kita gitu ya, mungkin ya lebih banyak di dapur gitu ya, karena nggak ada merasa dituntut harus bekerja juga atau apa gimana. Tapi ketika ibu zaman now nih, kadang nanti suka ada anggapan, kok udah kuliah tinggi-tinggi kok malah jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Kok udah kuliah tinggi-tinggi malah balik lagi ke dapur. Nah, ada tuntutan seperti itu dari lingkungan kita yang membuat kita kayak merasa, oh berarti aku harus mengerjakan yang lain ya gitu. Kayaknya kalau jadi ibu rasanya aku kurang bisa produktif, kurang bisa berkarya dan berdaya gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah di sini ada juga ya fenomena ibu zaman now gitu. Jadi ini berdasarkan juga cerita-cerita yang masuk ke saya, kemudian baca juga dari artikel-artikel. Jadi fenomenanya adalah banyak calon ibu, yang nggak banyak juga sih, ya ada gitu ya, ketika memikirkan nih, oh mungkin suatu saat akan menikah gitu, tapi dia tidak mau menjadi ibu, gak mau merasakan sakitnya melahirkan gitu, hamil dan melahirkan, jadinya maunya adopsi aja kayak gitu, ada yang gitu. Nah, ketidaksiapan dan ketidakinginan menjadi ibu nih menjadikan dia tidak siap menjadi ibu dan tidak siap dengan perubahan yang terjadi kayak gitu. Terus ada juga mudahnya akses media sosial
dengan terbukanya gitu ya akses, sehingga kita mudah untuk melihat, oh ternyata jadi ibu kayak gini, oh ngelihat ibu ini kok kayaknya perfect banget deh kayak gitu. Nah, membuat diri kita itu lebih sering membandingkan diri gitu. Jangankan mungkin jadi ibu ya, sebelum jadi ibu pun mungkin kita kadang gitu ya membandingkan diri dengan teman-teman kita yang lainnya. Misalnya ada teman yang udah nikah, kita belum, wah aku belum nikah nih, aku kayaknya ketinggalan banget, wah bla 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 gitu. Wah dia kayak udah sukses dari aku kayak gitu. Nah, ketika apa ya, kebiasaan kayak gini membandingkan diri ini terus kita hadirkan gitu ya, maka nanti pas jadi ibu akan kayak gitu juga, kita jadi kayak mudah membandingkan diri dengan orang lain. Ya memang sebenarnya sih ya boleh-boleh aja gitu ya membandingkan, apalagi yang membuat kita termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi jangan sampai pada akhirnya membandingkannya secara berlebihan sampai akhirnya kita lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah ingin tampak lebih baik dari ibu lainnya. Ini berkaitan dengan membandingkan diri tadi ya. Ketika membandingkan diri, kemudian kita pengen gitu tampak lebih baik dari orang lain. Makanya ketika udah jadi ibu tuh pengen kayak jadi super mom gitu. Jadinya ini urusan dapur selesai, urusan anak selesai, kita bisa berkarya, pokoknya jadi keren lah gitu. Akhirnya kita menuntut diri untuk jadi sempurna, dan jadinya ternyata itu membuat kita lelah gitu. Nah itu bisa saja terjadi gitu ketika ya kita terlalu fokus dengan apa yang di luar sana gitu. Kita tidak fokus dengan diri kita sendiri dan tidak fokus dengan keluarga kita sendiri gitu. Nah kemudian poin terakhir adalah ingin menjalani peran sebagai ibu, namun ingin juga mengaktualisasikan diri dan diakui oleh orang lain. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang sebelumnya. Jadi, karena kayak kita pengen diakui oleh orang lain, jadi kita pengen tampak baik, pengen tampak sempurna, tanpa cacat di hadapan orang lain. Gitu. Nah, yang mengaktualisasikan diri ini barangkali, ini sih asumsi saya ya. Kalau dulu ibu-ibu ibu kita gitu ya, mungkin lebih banyak kan di dapur misalnya. Ada juga memang ibu yang memang lebih banyak di dapur dan ya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Nah, ketika kita sudah ada emansipasi nih gitu ya, seakan-akan gitu. Jadinya kita seakan-akan ya kayak perlu kerja, terus perlu berkarya sesuatu di luar rumah gitu. Padahal sebenarnya balik lagi kepada diri kita, balik lagi ke visi misi hidup kita ketika kita merasa, balik lagi juga ke potensi diri kita ketika kita memang perlu mengaktualisasikan diri di luar, ya silakan gitu. Tapi ketika kita memang mengaktualisasikan dirinya di dalam rumah, misalnya memang senang mendidik anak, senang masak, ya itu nggak masalah, itu nggak ada masalah, begitu. Jadi ini kurang lebih ya fenomena yang terjadi pada ibu zaman sekarang. Nah, terus sebenarnya apa sih tugas, kemudian tanggung jawab seorang ibu, kemudian perannya seperti apa? Nah, mungkin kita perlu pahami dulu nih sebelumnya, bahwa setiap orang itu akan diminta pertanggungjawaban gitu. Bukan cuman suami, bukan cuma para pemimpin yang besar gitu, tapi kita pun akan diminta pertanggungjawaban gitu. Bahkan kita pun sebenarnya, diri kita pun adalah pemimpin untuk diri kita sendiri kan. Nah, ketika udah punya keluarga, udah punya anak, nah kita akan menjadi pemimpin bagi rumah tangga dan anak-anaknya. Makanya sesuai dengan di sini ya, di hadis Bukhari dan Muslim, setiap kalian, ini kutipan ya, maksudnya hadisnya panjang, ini saya ambil yang paling relate aja. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Nah, makanya ketika kita sudah menjadi istri, kemudian jadi ibu,
Nah, kita kelak akan diminta pertanggungjawaban bagaimana ketika kita menjadi ibu, bagaimana kita mendidik anak kita, apakah jangan-jangan kita sudah abai gitu, bagaimana kita mengurus rumah tangga, apakah memang bisa dijalankan dengan baik atau tidak gitu. Ya walaupun pada akhirnya sebenarnya mengurus rumah tangga itu setiap orang bisa beda-beda gitu, ada hal-hal yang mungkin bisa didelegasikan, hal-hal yang bukan prioritas utama itu bisa didelegasikan, misalnya terkait masak, misalnya kalau kita nggak jago masak itu boleh, kalau misalnya kita mau catering, kita mau beli di luar, nggak masalah. Yang penting suaminya juga tidak menuntut kita untuk masak gitu, dan mengizinkan kita untuk beli di luar misalnya. Terus kayak misalnya soal setrikaan, soal nyuci baju, itu kan sebenarnya bukan hal-hal yang sangat penting gitu ya, bukan yang prioritas paling atas gitu. Jadi ya bisa aja kalau kita mau dan mampu untuk mendelegasikan hal-hal yang lain gitu, ke orang lain. Nah, terus jadi peran dan tugasnya apa aja ya? Nah, di sini kurang lebih ada 4 poin ini saya ambil juga ya dari buku Primary Stock juga. Nah, peran yang pertama gitu ya, ketika kita akan menjadi ibu dulu nih, kita akan hamil gitu ya. Kita akan mengandung kurang lebih selama 9 bulan. Nah, di situ tugas kita ya merawat janin kita. Kemudian kita pun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang ya teman-teman ya. Ini mungkin dari kandidanya, kita tunggu sebentar ya. Oke, mungkin kandida sinyalnya agak kurang bagus. Sebentar kita tunggu ya. Enggak kok. Ini teman-temannya semuanya putus, kita tunggu kandida sebentar ya. Oke, sepertinya kandida sudah kembali bersama kita. Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf ya, ini jaringannya lagi parah banget. Oke, nggak apa-apa Kak. Sekarang udah jelas lagi kok suaranya. Oke, tapi ini masuk ya videonya? Share screen-nya belum ada. Oke, udah masuk belum sekarang? Belum juga. Oke, ini udah dimasukin sih. Oke, untuk teman-teman mungkin atau saya yang nggak lihat, udah ada belum ya share screen-nya? Belum ada, Kak. Oh, belum ada ya? Oke, sebentar ya, kita tunggu ya. Mungkin teman-teman yang mau minum dulu atau mau toilet dulu boleh sambil kita menunggu Kanida.
Assalamualaikum Kak Ninda, sudah oke. Belum ada suaranya ya. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Halo, Halo, udah masuk lagi? Assalamualaikum. Sudah Kak. Waalaikumsalam. Sudah, Maafin ya, Kak. maafin ya jaringannya. Iya, Kak. Padahal udah pakai 2 device nih. Tapi tadi sampai mana ya? Udah sampai mana? Sudah sampai di Peran. peran dan tugas Peran dan tugas, Kak. Oke. Bentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Doain ya jaringannya lancar. Amin. Oke, bismillah. Dari awal ya, saya ulang lagi ya. Nah, jadi ketika kita menikah dan menjadi ibu ya, insya Allah kurang lebih ini ada peran kita sebagai seorang ibu gitu. Dari awal ketika pertama kali kita hamil gitu ya, perannya kayak udah bertambah lagi ketika jadi kayak berubah gitu sih sebenarnya peran-peran tuh. Ketika lagi hamil, peran kita berarti menjadi ibu hamil. Tugasnya apa sih? Berkaitan dengan misalnya kita menjaga anak kita, bahkan kita pun sebenarnya bisa mendidik anak kita dari masih dalam kandungan gitu ya. Makanya kita disarankan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kemudian kita kalau mau punya anak yang jadi hafiz dan hafizoh, kita mulai untuk sering-sering hafalan, mendengarkan kalamullah gitu, kita banyak ngaji kayak gitu. Nah, kemudian juga tugas kita juga menjaga kandungan dengan cara misalnya kita penuhi kebutuhan nutrisinya. Kadang kan kita juga diminta nih nanti ketika hamil, misalnya harus minum vitamin-vitamin tertentu. Nah, itu sebenarnya bukan buat kita sendiri, tapi buat janin kita nanti kayak gitu. Nah, ketika sudah hamil, maka kita punya tuntutan lagi nih. Udah menjadi ibu banget kan, ini udah ada anaknya gitu ya. Ketika masih hamil kan istilahnya calon ibu lah gitu, karena anaknya belum keluar. Ketika sudah lahir, kita dituntut untuk bisa menyusui. Makanya Allah pun meminta kita untuk menyusui sebisa mungkin sampai 2 tahun. Itu salah satu tuntutan tugas sebagai ibu. Gitu. Kemudian tugasnya lagi, perannya lagi yang lain adalah kita sebagai pendidik bagi anak kita. Makanya sering dengar ya teman-teman, Al-Ummu Madrasatul Ula. Karena memang menjadi ibu itu adalah guru pertama dari si anak gitu ya. Kan ya namanya dari kandungan gitu kita sudah mulai bersama anak gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa jadi diserap oleh anak. Makanya pada akhirnya kita itu jadi guru bagi anak kita. Karena ketika kita melakukan hal baik, insya Allah anak pun akan terbentuk menjadi baik. Tapi ketika kita melakukan hal yang buruk, bisa jadi nantinya itu tertanam dalam diri anak kita kayak gitu. Jadi memang benar-benar ketika dari janin kita benar-benar memperbaiki kualitas diri kita biar nanti anak bisa jadi baik. Nah, ditambahnya ketika anak sudah lahir, kita mendidik bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan cara baik, kemudian bagaimana kita mencontoh berbagai hal gitu, apalagi anak itu kan belajar dari orang tuanya, jadi memang anak itu akan meniru orang tuanya gitu. Ketika kita
menyampaikan, ketika kita mencontohkan hal-hal yang baik, maka anak pun akan terbentuk dengan baik insya Allah. Ketika buruk, ya sama, akan buruk juga. Gitu. Kemudian peran selanjutnya, nah ini bisa jadi kita perannya menjadi kokir keluarga gitu. Karena pada akhirnya kan kita karena kita mengurus rumah gitu ya, pun sebagian ada yang mengatakan bahwa sebenarnya menyajikan makanan di rumah itu adalah bentuk nafkah dari suami gitu. Tapi ya bukan berarti kita tidak boleh masak gitu ya, atau kita nggak perlu masak gitu. Ya tetap kita bisa kok untuk untuk menyajikan makanan di rumah gitu. Karena apalagi kan ketika misalnya kita memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, maka insya Allah kita kan seharian di rumah nih. Nah, sebisa mungkin ya kita masak gitu. Nah, ketika udah menjadi ibu gitu ya, ditambah kita kan ada tuntutan dari budaya gitu ya, kalau ibu tuh harus bisa masak kayak gitu. Karena memang kita karena ada di rumah, pasti kan kita ingin memberikan yang terbaik gitu ya buat keluarga. Otomatis kita pun ingin untuk memberikan makanan yang terbaik, yang terenak, yang tersehat gitu, buat keluarga kita gitu. Nah, tapi sebenarnya ya kayak gini juga bisa berbeda-beda dalam setiap keluarga gitu. Ada yang memang harus karena dia jago masak, kemudian misalnya suaminya minta dia untuk masak lebih sering, ya dia akan masak lebih banyak, lebih sering. Nah, tapi ketika kita tidak jago masak gitu, kemudian suami itu sebenarnya tidak menuntut untuk kita harus selalu masak, ya barangkali ini bisa dikondisikan gitu. Nggak harus kita benar-benar harus selalu masak. Kayak yang tadi saya sampaikan di awal ya, bisa kalau misalnya catering atau apa. Yang penting ini kita komunikasikan dengan suami gitu. Nah, kemudian peran terakhir, nggak terakhir juga sih, sebenarnya perannya bisa banyak banget dan ini beberapa di antaranya. Nah, yang selanjutnya adalah manajer keuangan gitu. Karena kan biasanya suami yang bekerja. Nah, umumnya biasanya ketika suami bekerja, maka istri yang mengelola keuangannya gitu. Makanya biasanya istri juga dituntut nih untuk bisa mengelola uang gitu, untuk bisa mengelola keuangan rumah tangga biar ya nggak jebol gitu keuangannya kayak gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa beda-beda setiap keluarga. Ya, barangkali ada yang istrinya kurang jago nih keuangannya, perhitungan keuangannya. Pada akhirnya misalnya dipegang oleh suami. Tapi ada juga istri yang lebih jago gitu ya daripada suaminya. Misalnya dia memang bisa mengelola dengan baik. Nah, pada akhirnya istri yang pegang. Nah, balik lagi, ini juga sangat kondisional gitu. Gimana komunikasi dan kesepakatan dengan pasangan. Mungkin peran lain apa ya, misalnya harus menjadi suka ada tuh. Misalnya harus menjadi harus menjadi dokter rumah tangga misalnya, karena yang merawat ketika anak sakit, ketika suami sakit, nah itu bisa macam-macam lah gitu. Mungkin ini kurang lebih peran dan tugas seorang ibu. Nah, selanjutnya, kita masuk deh. Terus jadi persiapan apa sih yang harus kita lakukan ketika menjadi ibu? Nah, jadi karena persiapan ya, otomatis ini dilakukan ketika sebelum menjadi ibu, sebelum anaknya lahir gitu. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 fase. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi dibagi jadi 3 fase, ada fase sebelum nikah dan sebelum nikah dan hamil. Nah, ada saat ketika sudah menikah dan saat hamil gitu ya, mengandung. Kemudian saat menjelang kelahiran. Nah, yang sebelum menikah dan hamil, mungkin di sini untuk teman-teman yang masih single, teman-teman bisa belajar dengan memahami ilmu dasar parenting. Kayak gimana sih tugas dan tanggung jawabnya ketika kita menjadi orang tua gitu, khususnya ibu. Kemudian hal apa saja yang kira-kira dibutuhkan agar dapat mendidik anak yang solih dan solihah. Misalnya ya terkait kira-kira nanti kalau udah menikah,
dan punya anak harus jadi ibu rumah tangga banget atau boleh bekerja atau gimana, ya kita perlu cari tahu gitu. Kemudian cara-cara apa ya, teknik-teknik dasar misalnya terkait parenting, ya mungkin kita perlu tahu misalnya ada metode apa dalam parenting, kemudian cara-cara yang baik dalam mendidik anak itu seperti apa. Teman-teman bisa cari tahu dari masa single gitu. Jadi maksudnya di sini tuh teman-teman boleh kok, maksudnya kan sebenarnya ilmu parenting tuh banyak banget ya. Kalau mungkin sekarang teman-teman pelajari dari sekarang akan jadi pusing banget, ditambah belajar ini tapi nggak kebayang kayak gimana karena belum punya anak, kan bisa jadi kayak gitu. Nah jadi sebenarnya teman-teman gak harus belajar banget dari sekarang, tapi dicicil. Jadi dari single dicicil, dipelajari, kemudian nanti saat hamil pelajari lagi, ketika menjelang kelahiran dicicil lagi, dan ketika sudah jadi orang tua, udah jadi ibu, ya tetap terus belajar kayak gitu. Nah lanjut ya ke poin kedua. Sebelum nikah dan hamil, yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak aktivitas produktif dan positif gitu. Karena ketika kita sudah terbiasa nih dengan aktivitas yang aktif dan positif, yang produktif dan positif, insya Allah nanti ketika udah jadi ibunya, kita juga akan terbawa gitu, istilahnya positif vibes-nya akan terbawa ketika sudah menjadi ibu gitu. Nah, terus perbanyak juga pengalaman berinteraksi dengan anak kecil. Nah, ini yang saya rasakan banget. Jadi dulu tuh sebenarnya saya tuh jarang berinteraksi dengan anak kecil karena juga saudara yang kecil-kecil nggak ada, keponakan nggak ada gitu. Dulu pokoknya kecil. Jadi pas sudah punya anak tuh kayak agak kagok gimana gitu. Nah, kagok atau apa bahasa Sunda, bahasa Indonesianya canggung lah gitu. Nah, ketika kita sudah terbiasa menghadapi anak kecil, insya Allah kita jadi kebayang, oh nanti kalau menjadi anak, masuk anak tuh kayak gini. Oh ternyata emang ya anak tuh mesin gitu, gimana caranya. Jadi kita perlu belajar mengelola emosi gitu. Kemudian, nah itu kurang lebih yang bisa dilakukan. Kita bisa. Oke. Kemudian saat hamil, yang bisa kita lakukan adalah dengan mempersiapkan mental. Jadi ketika kita hamil, oh berarti kita kalau akan menjadi ibu, nah kita harus siapin nih segala sesuatunya. Mungkin saya cerita dikit deh. Jadi dulu tuh kan memang alhamdulillah ya dulu tuh merencanakannya nggak langsung hamil gitu ya, pengennya kayak pacaran dulu lah, pacaran awal kayak gitu kan. Pengennya nanti aja dulu. Qadarullah ternyata Januari nikah, Februari itu dinyatakan positif. Ya kayak yang lagi ramai kemarin gitu ya, belum sebulan tapi kok udah terhitung berapa minggu gitu hamilnya. Nah, jadi benar-benar sempat kaget gitu. Masa belum siap jadi ibu, terus kayak lagi pengen senang-senang dulu gitu lah, pengen honeymoon dulu misalnya. Waktu itu kan itu udah dapat amanah nih anak gitu. Dulu sempat ini juga sih, sempat agak kaget, sempat ya kayak beneran aku hamil gitu kan. Karena memang benar-benar nggak nyangka akan Allah takdirkan punya anak dalam waktu yang cepat gitu. Tapi di sisi lain tuh saya akhirnya coba positive thinking dan berpikir bahwa ketika Allah memberikan amanah ini, berarti menurut Allah aku mampu, berarti sebenarnya aku bisa gitu. Nah tinggal persiapkan diri lebih banyak lagi. Oh berarti aku masih punya kurang lebih sekitar 9 bulan untuk menyiapkan diri lebih banyak. Gitu. Jadi dari situ saya ya istilahnya percepatan lah untuk menjadi ibu. Nah sebisa mungkin teman-teman jangan kayak saya dulu ya. Jadi memang sebisa mungkin harus siapkan mental, ini tadi menyiapkan mental dari sebelum nikah juga gitu. Ketika nikah juga, ketika baru-baru nikah gitu ya, harus siap-siap nih ketika nanti akan menjadi ibu gitu. Karena ya kita nggak tahu ya rezekinya kapan Allah akan menakdirkan kita punya anak gitu. Dan ketika hamil juga kita perlu menjaga psikologis kita agar tetap baik, biar nggak stres gitu, karena kan nanti akan berpengaruh pada janin gitu.
Kemudian persiapkan ilmu yang bersifat teknis terkait bagaimana cara mengasuh bayi, khususnya newborn gitu kan. Kemudian mempersiapkan perlengkapan bayi. Nah, mungkin kalau dulu saya jadi mulai belajar, oh kira-kira cara bendong bayi kayak gini, cara gendong bayi kayak gini, kemudian cara mandiin bayi, apalagi ya waktu itu, pokoknya hal-hal teknis gitu. Nanti kalau menyusui, kira-kira harus kayak gimana ya, itu saya mulai pelajari saat hamil kayak gitu. Jadi persiapan teknisnya nanti pas sudah melahirkan, jadi udah tinggal prakteknya gitu. Nah, kemudian persiapkan perlengkapan bayi. Nah, nanti kalau teman-teman ngerasain deh, kalau misalnya masih anak pertama itu kan rasanya masih seneng banget, euforianya tuh kerasa banget gitu ya. Jadinya kayaknya pengen pengen serba lengkap gitu. Nah, tapi kita juga perlu tahu kira-kira mana aja sih yang perlengkapan yang benar-benar diperlukan. Bisa cari tahu lagi. Nah, kemudian cari juga teman atau support group untuk sharing seputar peran ibu. Nah, karena kan mungkin teman-teman belum kebayang, kira-kira nanti kalau jadi ibu kayak gimana sih? Benar-benar nggak kebayang gitu. Karena belum pernah jadi ibu. Nah, teman-teman bisa cari teman untuk support. Kalau lagi hamil tuh gimana aja sih kondisinya? Itu bisa sharing-sharing. Atau enggak kalau nggak ada, bisa dari orang-orang terdekat yang sudah pernah hamil dan punya anak, kita tanya gimana sih pengalaman jadi ibu, gimana aja persiapannya, harus apa aja, kayak gitu bisa ditanyakan kayak gitu. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah menjelang kelahiran. Nah, ini kita perlu siapkan diri dengan menenangkan diri, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lagi-lagi ini tuh sebenarnya bukan yang harus kita saklek lakukan di fase ini ya. Jadi teman-teman bisa lakukan di fase-fase lainnya. Kayak misalnya kita mendekatkan diri kepada Allah, yang nggak cuma menjelang kelahiran, tapi dari sebelum-sebelumnya, dari sebelum nikah sebisa mungkin itu juga harus kita siapkan dan kita dekatkan diri kepada Allah kayak gitu. Kemudian pahami kembali seperti apa amanah kita sebagai ibu dan seperti apa nanti kira-kira pahalanya seperti apa. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita jadi semakin siap gitu. Dan yang saya rasakan menjadi ibu pun perlu meluruskan niat lagi gitu, karena barangkali kita menjadi ibu karena misalnya hanya sekedar karena ada tuntutan untuk segera punya anak gitu, padahal sebenarnya ketika kita sudah meniatkan itu karena Allah, akan ada lagi pahalanya gitu. Terus persiapan lainnya kita bisa ikut senam hamil, nanti ada hypnobirthing, kemudian macam-macam lah sekarang metode kami yang mengupaya kita pasti umumnya berharap bisa melahirkan secara normal gitu ya. Nah, tapi ya kita mengikhtiarkan semaksimal mungkin. Tapi kalau memang pada akhirnya harus disesar, ya nggak masalah. Yang penting anak dan ibu sehat. Jangan sampai kita makanya di sini dituliskan waspada komentar orang lain, karena barangkali kita pun nggak apa-apa gitu, suami pun nggak apa-apa, tapi komentar cara saya sama belum jadi ibu, gitu, belum sempurna jadi ibunya kayak gitu. Nah, jangan sampai pada akhirnya itu membuat kita akhirnya jadi down kayak gitu. Lagi kalau teman-teman ada yang ikut kemarin materinya dari Teh Leni dan Teh Lulu, katanya itu memang perempuan itu kan mudah sekali down gitu ya, mudah naik dan turun. Nah, apalagi ketika di fase menjelang kelahiran, kemudian awal kelahiran, itu kan perubahan hormonalnya itu kan lumayan ya drastis. Itu jadi bikin kita lumayan emosinya mudah terganggu kayak gitu. Nah, kemudian kita persiapkan juga perlengkapan kelahiran. Nanti teman-teman bisa cari tahu kira-kira ada iklan dulu. Nah, ketika menjelang kelahiran itu ada satu tas yang perlu kita siapkan dan kita bawa nanti biar nanti kalau tiba-tiba udah mau melahirkan udah siap tas itu. Ini kurang lebih yang perlu disiapkan. Nanti
kalau misalnya ada yang ingin diperdalam bisa ditanya jawab. Oke, selanjutnya. Bagaimana sih menjadi ibu yang bahagia dan berdaya? Jadi sebenarnya dari yang saya rasakan juga pengalaman selama ini menjadi ibu, perasaan bahagia dan berdaya seorang ibu itu dimulai dari hatinya gitu. Karena ketika kita bisa bahagia, kita bisa menerima dengan apa yang kita rasa, kita bisa menerima kondisi yang kita alami sekarang, kita bisa menerima peran saat ini, kita bisa bersyukur dengan apapun kondisi yang sudah Allah beri, insya Allah mudah bagi kita untuk merasa bahagia dan merasa berdaya gitu. Nah, di sini mungkin kalau misalnya ada, nah ini mungkin kalau teman-teman belum menikah dan belum punya anak gitu ya, mungkin masih agak kayak belum kebayang gitu. Gimana sih rasanya ketika awal-awal menjadi ibu? Saya kasih gambaran, jadi tuh ketika menjadi ibu kadang tuh kita kayak mudah merasa down gitu. Kadang kayak merasa, mungkin karena jenuh juga ya, ngurus anak seharian, bisa dibilang hampir 24 jam ngurus anak, capek, kita pengen melakukan sesuatu sesuai diri kita, nggak bisa gitu, karena harus bagi-bagi waktu. Itu kadang kita stres, jenuh, terus akhirnya jadi kayak merasa nggak berdaya gitu. Jadi kayak merasa, ya aku jadi ibu, tapi aku tidak bisa menikmati peran ini gitu. Kalau nggak salah, saya pernah mendengar dari ungkapan seorang psikolog, memang di awal menjadi ibu tuh akan ada fase kayak gitu. Jadi turun dulu karena perubahan hormonal itu. Jadi kayak merasa nggak bahagia, nggak berdaya kayak gitu. Barangkali itu juga bagian dari penyesuaian diri kita juga gitu. Makanya akan ada perasaan kayak gitu. Nah, tapi kita nggak boleh sampai membiarkan diri kita berlarut dalam ketidakbahagiaan gitu ya, karena kan sebenarnya anak-anak dan keluarga butuh seorang ibu yang bahagia gitu. Nah, karena itu barangkali ada hal-hal yang perlu kita lakukan gitu. Nah, jadi kita perlu untuk memahami lagi tujuan hidup kita. Sebenarnya ketika kita menikah kemudian punya anak, itu peran kita akan seperti apa sih? Peran kita akan seperti apa sih gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan tujuan hidup, mungkin kita nanti akan gimana, akan kemana. Makanya sebenarnya di Premier Stock itu benar-benar concern untuk mengajak teman-teman juga untuk mengenali diri, kemudian mengajakkan konsep diri, karena ketika kita paham tujuan hidup, maka kita akan tahu kira-kira nanti akan dibawa kemana ketika kita udah menikah, udah jadi ibu, kira-kira akan dibawa kemana. Dan kita juga nggak gampang goyah ketika ada yang nanya, kapan nikah, kapan punya anak, kayak gitu. Karena kita udah tahu plannya kira-kira, oh kita mau gini, kayak gitu. Karena itu kita pahami lagi, sebisa mungkin dari teman-teman masih single gitu, pahami kira-kira tujuan hidupnya kayak apa, kemudian pahami juga kira-kira nanti peran ibu tuh seperti apa sih, kemudian kan ada keistimewaannya itu apa aja. Tadi kan mungkin saya cuma bahas sedikit ya, teman-teman bisa cari lagi lebih dalam. Kemudian poin selanjutnya di sini saya tuliskan, menjadi ibu adalah pekerjaan yang minim apresiasi karena tidak terlihat oleh orang lain. Tapi kelak apresiasi diberikan langsung oleh Allah. Jadi mungkin gini, kemarin tuh saya sempat nggak sengaja ngeliat TikTok orang gitu ya. Jadi kayak gini, aku beresin rumah nggak ada yang lihat, aku mandiin anak nggak ada yang lihat, aku masak nggak ada yang lihat, giliran aku buka HP langsung dibilang HP terus kayak gitu katanya. Tapi di situ jadi saya menyimpulkan kalau jadi ibu tuh, kerjaan ibu tuh nggak kelihatan oleh orang lain gitu. Giliran yang kelihatan tuh ya kita pas lagi istirahat, kita lagi main HP, kita lagi nonton gitu. Padahal mah istilahnya banyak hal di belakang layar yang sudah kita lakukan gitu. Makanya pada akhirnya mungkin nggak banyak orang yang mengapresiasi kita.
jadinya tuh kita kayak merasa, ya udah capek-capek seharian, tapi kok nggak ada yang apresiasi kita. Barangkali mungkin pada akhirnya suami nggak ngelihat kita, apa yang kita lakukan seharian gitu kan. Jadinya tuh, kok aku udah berlelah-lelah gitu ya, tapi nggak ada yang mengapresiasi gitu. Nah, itu juga salah satu yang bikin seorang ibu tuh kayak merasa down gitu. Tapi kalau kita ingat lagi, ketika kita ingat bahwa jadi ibu itu memang bukan pekerjaan yang mudah gitu. Tapi karena tidak mudah itu, Allah akan memberikan kita, akan menghadiahi kita apresiasi atau pahala, bukan pahala, menghadiahkan kita kelak surga kayak gitu. Jadi Masya Allah ya. Jadi ibu makanya bukan pekerjaan yang mudah gitu. Makanya ketika ada orang yang menyepelekan kerjaan ibu rumah tangga misalnya, wah itu kayaknya dia harus belajar, udah harus ngerasain dulu gimana sih naik turunnya jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Nah kemudian produktivitas atau produktif tidak melulu harus menghasilkan uang gitu. Jadi misalnya teman-teman tanya nih, pengen jadi ibu rumah tangga, kemudian pengen produktif juga gitu. Nah sebenarnya produktif tuh bukan yang harus menghasilkan uang gitu, bukan yang harus menghasilkan ketenaran gitu sampai akhirnya banyak followers dan dikenal oleh banyak orang, tidak harus seperti itu. Nah kuncinya adalah adanya kebermanfaatan atau nilai kebaikan yang bertambah dari aktivitas yang kita lakukan gitu, ada manfaat. Nah makanya sebenarnya ketika kita membersamai anak itu sebenarnya juga produktivitas juga gitu. Ketika kita bisa nemenin anak main, kita produktif juga dong. Kita produktif juga loh. Produktif dengan, oh akhirnya kita misalnya bikin sesuatu nih sama anak gitu. Atau ngajak anak baca, atau ngajak anak main, itu sebenarnya produktivitas atau kebermanfaatannya itu memang nggak kelihatan. Karena memang prosesnya tuh nggak langsung jadi gitu. Ya kan kita kayak misalnya ngajarin anak baca, bukan maksudnya bacain cerita gitu ya, kita ajak interaksi, itu tuh prosesnya mungkin ketika anak masih kecil ya nggak langsung kelihatan kan, dia langsung tiba-tiba bisa baca kan mungkin gitu ya, tapi bertahap. Tapi dengan kita sering bacakan buku ke anak misalnya, sering kita ajak interaksi, anak pun akan terstimulasi dan perlahan-lahan dia akan misalnya kelak akan bisa baca. Tanpa kita menstimulasi nanti anak nggak bisa baca kan misalnya gitu. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang produktif juga. Ketika kita di dapur misalnya masak, itu juga produktif menghasilkan makanan misalnya. Ketika kita beberes itu juga produktif sebenarnya, produktif menghasilkan rumah yang rapi gitu. Nah kita tinggal kayak switch pikiran kita gitu, bahwa ya produktif nggak harus ya menghasilkan uang dan ketenaran gitu. Nah jangan sampai kita mengecilkan gitu makna produktivitas tuh benar-benar harus seperti itu, padahal sebenarnya maknanya tuh luas banget. Dan ketika kita bisa yang penting itu ketika kita bisa merasakan diri kita bermanfaat atau ada nilai kebaikan yang bisa disampaikan kepada orang lain. Atau simpelnya gini, dengan ada kita itu tuh ada perubahan gitu. Ya misalnya dengan ada kita rumah jadi beres, makanan jadi ada, anak jadi terasuh dengan baik. Itu kan sebenarnya juga bagian dari produktivitas. Nah kemudian poin selanjutnya, anak tidak membutuhkan ibu yang sempurna, melainkan ibu yang bahagia. Ya barangkali kita berkeinginan untuk menjadi ibu yang sempurna. Ya tadi ya, ngurus rumah jadi, didik anak jadi, beres gitu. Masak jadi, beres. Nah, padahal ya tidak harus seperti itu. Istilahnya, kalau kita pada akhirnya memaksakan diri untuk semuanya beres, tapi kitanya tidak bahagia, ya untuk apa gitu? Karena anak pun butuh seorang ibu yang bahagia gitu. Biar membersamai anak pun bahagia, nggak ngomel-ngomel terus, nggak ngegas-ngegas mulu, kayak gitu. Nah gitu. Dan sebenarnya sebagai manusia kita pun sudah jelas gitu ya bahwa kita makhluk yang
kita makhluk diciptakan Allah dengan sempurna gitu, tapi kita punya kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk sempurna ya tidak akan mungkin gitu. Kita perlu sadari bahwa kita manusia yang penuh kealpaan gitu. Jadi kita nggak mungkin menjadi seorang ibu yang sempurna. Tapi jangan khawatir bahwa kita tuh punya Allah gitu. Allah yang akan menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar yang sudah kita lakukan. Yang penting kita ikhtiarkan dulu maksimal usaha kita menjadi ibu. Insya Allah nanti Allah yang menyempurnakan. Allah yang mendidik lagi anak kita agar menjadi seorang yang saleh. Gitu. Yang terakhir, menjadi ibu adalah keistimewaan perempuan. Jangan merasa lemah dan tidak berdaya. Karena benar-benar perempuan itu ketika sudah menjadi ibu itu Masya Allah gitu ya. Mau dia melahirkan normal, mau dia bekerja, jadi maksudnya jadi ibu bekerja, mau ibu rumah tangga, itu tuh benar-benar keistimewaan. Ketika kita paham peran kita paham apa yang kita lakukan, bagaimana posisi kita di mata Allah, Insya Allah kita pun kita menjadi punya semangat yang lebih banyak gitu. Jangan pernah kita akhirnya merasa lemah dan tidak berdaya gitu. Padahal kita tidak jadi berpikir gini, barangkali kita sebagai manusia ketika sudah menjadi ibu, kita tidak dituntut untuk membahagiakan orang lain. Kita tidak dituntut agar anak kita nih bisa membahagiakan mereka. Tidak seperti itu. Tapi kan ketika kita punya anak, kita merasa dituntutnya ketika kita bisa mendidik anak agar soleh dan solehah gitu. Nantinya dia bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, jadinya kan kita balik lagi ya, kita perlu ubah frame kita, bukan demi orang, bukan untuk orang gitu, tapi untuk Allah. Nah, dari situlah kita benar-benar pentingnya untuk mengembalikan semuanya kepada Allah gitu. Oh, ini udah mau jam 9 ya, Masya Allah. Terakhir, kalau nggak salah ini terakhir. Tips untuk mengaktualisasikan diri itu gimana? Nah, ini bukan cuma buat para ibu gitu ya. Bukan cuma buat calon ibu. Maksudnya calon ibu yang udah menikah gitu ya, perempuan yang udah menikah. Tapi teman-teman yang belum nikah, insya Allah bisa coba tips yang ini. Jadi untuk mengaktualisasikan diri, kita perlu yang pertama adalah memahami peran diri dan perkuat strong why kita. Kenapa sih kita perlu mengaktualisasikan diri? Kenapa sih kita perlu melakukan hal yang kita inginkan itu? Peran kita tuh sebenarnya apa sih? Balik lagi ke konsep diri kita gitu ya. Kita balik lagi ke potensi diri kita bahwa kita balik lagi ke konsep diri kita bahwa kita pun manusia yang kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang bisa mungkin kita kuatkan kayak gitu. Teman-teman bisa barangkali bisa macam-macam ininya strong why-nya, alasan apa yang menjadi landasan kuat teman-teman harus melakukan itu bisa beda-beda. Yang penting teman-teman ketahui itu. Nah, yang kedua, kenali potensi diri. Kira-kira potensi kita apa, di bidang apa. Nggak mungkin kita bisa menguasai semua peran. Kita pasti punya potensi-potensi masing-masing dan kita maksimalkan itu. Kemudian berdamai dengan pikiran dan perasaan negatif terhadap diri sendiri. Kadang kita berpikir kalau kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Ada aku mah apa tuh yang cuman remahan rengginang kayak gitu. Nah, kita berdamai dulu dengan pikiran negatif kita, baru deh kita bisa mengaktualisasikan diri. Kemudian buat list harapan-harapan atau yang ingin dicapai gitu ya. Nah, ketika udah jadi ibu terkait peran istri dan ibu, kemudian ketika sudah punya suami ya komunikasikan dengan suami dan minta izin juga. Tapi kalau belum punya suami ya coba kita list kira-kira harapan apa dan hal-hal apa aja yang pengen kita capai. Kemudian buat jadwal, buat agenda, jurnal gitu untuk kita tahu aktivitas apa yang kita lakukan, sebisa mungkin aktivitas harian, dan kemudian yang terakhir mulailah dari aktivitas yang sederhana gitu. Jadi mulai dari hal-hal kecil, nggak harus yang besar, tapi yang penting ya kita rasakan itu kebermanfaatannya. Ketika punya anak ya dimulai dari hal-hal untuk membersamai anak.
dimulai dari aktivitas ya ketika kita membersamai anak gitu kan, itu bisa kita lakukan kayak gitu. Nah ini terakhir banget, jadi menjadi ibu adalah peran yang amat mulia. Perjuangan memang tidak mudah, namun kelak surga balasannya. Bekali diri dengan ilmu, kesiapan mental, dan ketakwaan kepada Allah. Mungkin kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika panjang lebar ternyata. Saya kembalikan lagi deh ke Ibu Moderator. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, materi yang sangat bagus, detail, dan sepertinya cocok ya untuk semuanya, baik yang masih single, yang sudah akan menjadi ibu, atau yang juga sudah misalnya sudah jadi ibu ya. Memang mengutip nih di akun Instagram Emak Tangguh ID, menjadi ibu itu adalah proses pendewasaan paling efektif. Bahkan mungkin sebelum menjadi ibu saja itu proses pendewasaan itu sudah terjadi, apalagi ketika menjadi ibu. Oke, mungkin kita nggak lama-lama ya Kanida, saya berizinnya langsung pertanyaan aja, soalnya tadi saya cek udah banyak pertanyaan yang masuk. Oke, boleh. Oke. Udah kelihatan ya Kanida pertanyaannya? Oke. Kita mungkin dari pertanyaan yang paling atas dulu aja ya Kak. Bagaimana mengatasi insecure ketika berpikir bahwa menjadi ibu rumah tangga tidak seproduktif saat single? Tadi mungkin udah Kak Nida bahas ya, produktif itu tidak harus menghasilkan uang. Nah, kalau dari Kak Nida sendiri gimana Kak mengatasi insecure itu? Oke. Kalau teman-teman pernah dengar judul-judul gitu ya, ubah insecure menjadi bersyukur. Itu benar-benar sangat sangat bisa diterapkan ketika kita menjadi ibu rumah tangga. Jadi memang yang tadi ya saya udah sampaikan, kalau produktif itu sebenarnya kan tidak harus ya menghasilkan uang atau apa pun, tidak harus sama seperti saat kita single, karena jelas kita saat ini sudah berubah perannya. Kalau dulu single ya kita masih single, ngurus diri sendiri, ya keluarga pun nggak terlalu kita urus lah ibaratnya kayak gitu ya, karena kan orang tua misalnya, saudara itu udah dewasa kan gitu misalnya, jadinya nggak terlalu bergantung sama kita. Nah tapi ketika kita sudah menikah, kemudian sudah punya anak, ada pihak-pihak yang bergantung ke kita gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan peran saat ini. Nah pada akhirnya kita jadi perlu cari tahu nih, ketika kita sudah menjadi ibu rumah tangga, kira-kira potensi apa yang kita miliki saat ini dan bisa kita terapkan biar kita jadi produktif. Nah itu kita nggak bisa balik lagi kayak single, kemungkinannya akan kecil lah ibaratnya gitu, karena pasti tuntutannya udah beda gitu. Jadi sebisa mungkin kita yang saya rasakan gitu ya, kayak kita harus ubah mindset dulu, kita harus terima dulu peran diri kita saat ini, kenali diri, potensi diri, insya Allah dari situ perlahan ketika kita tahu ya, kita mengenali diri, kemudian kita tahu kira-kira apa yang bisa kita lakukan, insya Allah nanti tuh perlahan-lahan insecure itu akan berkurang. Nah, perbanyak juga syukur bahwa gini, kadang ada yang kalau kita ingat-ingat lagi gitu, kita saat ini sudah menjadi ibu rumah tangga, ada teman-teman kita yang mungkin pada akhirnya belum menikah kayak gitu, kita syukuri satu hal itu. Kemudian ada alhamdulillah misalnya kita sudah punya anak, ada ibu lain, ada perempuan lain yang sudah menikah tapi belum punya anak, atau bahkan menunggu anaknya harus lama sekali. Kita syukuri itu. Kemudian saat ini misalnya kita bisa cuman jadi ibu rumah tangga, maksudnya di rumah aja, nggak harus bekerja gitu, karena misalnya suami sudah cukup penghasilannya, tanpa kita kerja di luar pun kita bisa hidup dengan layak lah ibaratnya gitu, nafkahnya terpenuhi. Nah itu juga harus kita syukuri, karena kan barangkali ada yang pada akhirnya sebenarnya pengennya jadi ibu rumah tangga,
tapi karena harus membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, jadinya dia kerja ya gitu. Jadi perbanyak syukur dan kenali diri. Dan itu balik lagi, kita proses mengenali diri itu kan seumur hidup ya. Nanti kita lama-lama tahu kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan dan terapkan gitu. Gitu kurang lebih. Oke, jadi PR-nya memang sebenarnya kenali dulu ya kayak baik strong why-nya menjadi ibu atau misalnya kelebihannya kita apa. Paling nggak nanti ketika udah jadi ibu tuh kita udah tahu kita mau ngambil porsi kebermanfaatan yang di bagian mana. Gitu ya teman-teman ya. Siap, betul. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin udah ada pengalaman dengan saudara atau gimana. Pertanyaan ini Kak, bagaimana menyaring info di luar sana mengenai cara mendidik dan merawat anak dengan baik? Sekarang sering kita jadi bingung ya karena terlalu banyak info dan kadang infonya saling bertabrakan. Silakan Kak. Ya, benar banget. Memang sekarang tuh udah macem-macem banget ya. Ada suara bising. Benar banget. Kalau sekarang tuh macem-macem banget. Bahkan kemarin tuh saya lihat ada buku baru tentang minimalis parenting. Coba saya ngeliat itu, metode pendidikan anak apa lagi nih? Maksudnya yang kemarin misalnya ada yang apa ya? Ya pokoknya macam-macam lah. Ini masih nyala kan jaringannya ya? Oke. Ya, jadi yang kemarin kok kayaknya macam-macam. Ada fitrah base, ada apalah gitu. Kok kayaknya pusing banget gitu ya. Nah, mungkin gini, kalau saya pribadi caranya adalah dengan sebenarnya kita bisa dengan mengetahui kira-kira ada macam-macam apa aja metode parenting gitu. Nah, setelah itu kita pilih kira-kira mana yang paling fit dengan kita gitu. Karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi lagi ya, sebenarnya metode-metode yang ada sekarang itu pun dalam Islam tuh udah ada dari dulu, cuman kayak dibikin istilah-istilah yang berbeda aja gitu. Jadi ada minimalis parenting, nanti apalah gitu. Nah, jadi kita kayak perlu bolehlah kita mau cari tahu semuanya, misalnya dari situ kita pilih kira-kira mana yang paling fit dengan diri kita, dengan pasangan, dengan value keluarga. Nah, dari situ bisa kita terapkan gitu. Nah, di sini kan disebutin ya kadang saling bertabrakan. Nah, mungkin ini bertabrakan dengan diri kita atau dengan metodenya. Nah, kita perlu cari tahu juga. Karena yang terpenting adalah match dengan value keluarga kita. Kalau itu sudah mudah diterapkan, kalau ketika udah pas, insya Allah itu bisa kita terapkan. Lagi pula sebenarnya menurut saya juga kita nggak harus kok misalnya ada metode A gitu, metode parenting A. Kalau ada yang cocok kita ambil, kalau yang nggak cocok ya nggak perlu kita ambil. Gitu. Apalagi sebenarnya kan metode-metode itu kebanyakan sekarang dari Barat ya. Dari Barat itu pasti banyak nilai-nilai yang bertolak belakang dengan Islam. Baik nggak? Baik. Sebenarnya banyak juga yang baik. Cuman barangkali ada yang tidak sesuai nih dengan nilai keislaman yang kita tanam. Gitu. Jadi ya bisa disesuaikan aja. Nah, ketika kita sudah merasa, kayaknya ini udah berlebihan deh dapat informasi, kita batasi diri untuk mencari informasi. Gitu. Karena informasi itu banyak banget kita bisa dapatkan, nah tinggal kita menyaring itu. Mudah-mudahan terjawab ya. Nggak ada namanya. Insya terjawab banget ya Kak. Baik lagi, jadi mungkin kalau misalnya yang bertanya ini sudah mungkin posisinya sudah berkeluarga, kenali lagi visi misi keluarganya gitu ya Kak ya, cocoknya seperti apa, karena pasti setiap keluarga punya latar belakang yang berbeda-beda, nggak bisa disatukan satu sama lain, jadi ambil yang baiknya seperti itu, dan jangan lupa sesuaikan juga
ngobrol sama pasangan masing-masing seperti itu, dan lihat juga mungkin kalau udah punya anak potensi anaknya seperti apa gitu ya Kak ya. Yap, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Pica. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak agar kita bisa mengikuti zaman mereka untuk dapat menjadi teman cerita terbaik setiap perkembangannya? Gimana nih Kak sama Afan? Oke. Nah, ini lumayan ya. Ini parenting banget nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya, jadi setiap fase perkembangan itu, perkembangan anak ya gitu, cara komunikasinya bisa beda-beda. Gitu. Nah, ketika anak masih kecil, sebenarnya kita komunikasinya lebih kayak menanamkan kecintaan dulu nih terhadap sesuatu, terhadap kebaikan. Kita perbanyak untuk tidak memberikan gimana ya, memberikan apresiasi sesuai dengan porsinya gitu. Ya ketika anak berperilaku baik kita puji, tapi dengan ini ya, dengan proporsional ya, jangan sampai terlalu berlebihan memuji. Kemudian bisa juga dengan pokoknya kita, oh ya, nah makanya ini kan beda-beda ya pastinya. Kalau misalnya anak-anak masih balita, anak itu kan masih banyak menyontoh kita. Jadi kita perbanyak dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Komunikasi kita yang baik, yang positif, nggak membentak-bentak, nggak nada tinggi. Dari situ anak belajar juga gimana cara berkomunikasi dengan kita. Gitu. Nah, tapi nanti beda lagi kalau misalnya anak udah mulai remaja gitu ya, udah mendekati akil balik, apalagi udah dewasa, itu beda lagi. Yang saya tanamkan sekarang gimana Assalamualaikum Kak Nida. unstable ya. Ya, boleh diulang sedikit Kak tadi yang saya tanamkan sekarang. Oke. Dari yang saya tanamkan sekarang, um, yang saya tanamkan adalah membangun bonding, kedekatan, attachment gitu ke anak gitu. Karena ketika kita saat ini udah dekat sama anak, anak pun juga dekat ke kita, insya Allah kita akan mudah gitu nantinya berinteraksi dengan anak, berkomunikasi dengan anak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman cari tahu kan ada pendidikan, misalnya ada apa ya istilahnya itu, pola pendidikan atau apa. Jadi ada orang tua yang otoriter, ada yang demokratis, terus ada apa lagi satu lagi kalau nggak salah. Nah, sebisa mungkin ya kita menjadi orang tua yang tidak otoriter gitu. Jadi kita mendengarkan misalnya anak punya ide apa, aspirasi apa, punya cerita apa, kita terima, kita dengarkan dengan cara yang baik, biar anak tuh nyaman gitu di sisi kita. Jadi sebisa mungkin kita kita mendekatkan diri ke anak. Kalau bahasa Sundanya wayahna gitu. Ketika kita punya anak masih kecil, kita akan lebih banyak waktu dengan anak. Kalau misalnya kita mau kelak bonding kita, kedekatan kita dekat dengan anak itu. Nah, karena kalau misalnya kurang dekat dengan anak, nantinya ya kayak berjarak juga. Kalau jadinya kita nggak bisa apa ya, kan kita tuh kalau semakin banyak berinteraksi dengan orang lain itu kan kita semakin mengenali ya. Nah ketika ke anak juga kayak gitu, semakin kita apa ya, sering berinteraksi, kita dekat sama anak, kan nanti juga tahu anak seperti apa, karakternya seperti apa, dan mudah nantinya mengomunikasikannya. Mungkin ini jawabannya nggak langsung ke inti pertanyaannya, jadi tapi kurang lebih seperti itulah cara berkomunikasinya. Nanti teknis-teknisnya teman-teman bisa cari kayak gitu. Oke, jadi kuncinya bonding dulu ya Kak ya. Yap, betul. Oke, nanti kalau udah bonding mau dikasih dikasih wejangan mungkin, atau mau dikasih tahu, atau harus ditegur dengan cara misalnya harus ada sesuatu yang ditegur, sudah bisa menerima gitu ya Kak dengan baik ya. Yap, betul. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya.
Assalamualaikum Kak Nida, ingin bertanya bagaimana cara mengatur waktu untuk anak, suami, dan diri sendiri serta pekerjaan rumah atau karir. Mungkin kalau dulu sih, kalau waktu dulu sebelum jadi ibu kita nggak mikir waktu untuk anak, suami, tapi mikir untuk diri sendiri aja. Nah ketika jadi ibu rumah tangga gimana nih Kak? Apalagi udah punya anak, gimana cara tips and trick mungkin mengatur waktu? Oke. Kalau menurut saya cara mengaturnya adalah kita ketahui dulu prioritasnya apa. Sebenarnya kalau teknik-teknik manajemen waktu gitu ya mungkin bisa sama kayak yang masih single gitu ya. Cuman bedanya adalah kita perlu mengatur apa ya prioritas kita gitu, karena mengatur prioritas terkait dengan kerjaan apa yang harus dilakukan kayak gitu. Misalnya pagi misalnya kita harus beberes dulu gitu ya, kemudian memandikan anak, setelah itu misalnya sarapan, habis itu misalnya nyiapin keperluan suami kerja gitu. Nah itu tuh kita yang paling tahu ritmenya gimana. Nah jadi kita kayak ketahui dulu ritmenya, misalnya oh kayaknya biasanya kayak gitu, ritmenya ya kayak gitu yang tadi saya ceritain misalnya. Oh pagi itu saya akan riuh dengan urusan bla 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 bla. Nanti kita list kira-kira apa aja. Nah dari situ kita bisa cari waktu. Oh kira-kira kita tuh punya waktu kosong di mana sih? Nah itu bisa kita manfaatkan untuk misalnya pekerjaan rumah, maksudnya pekerjaan diri kita sendiri sama karir misalnya. Gitu. Karena eh, kalau saya kasih tahu misalnya harus gini, harus kayak gini, nggak mungkin, nggak bisa, kan setiap orang tuh akan beda-beda. Jangankan ibu gitu ya, ketika kita udah jadi ibu, kayak teman-teman masih single aja, waktunya Alimah sama misalnya waktunya siapa yang lain itu pasti beda-beda kan, gitu. Aktivitasnya beda-beda kan. Nah, yang penting kita tahu dulu prioritas mana yang harus dikerjakan dulu, apa aja yang harus dikerjakan, dan dari situ kita atur waktunya. Kira-kira di mana aja plot-plot waktunya. Dan waktu untuk ketika anak kita masih kecil, itu tuh kita sebenarnya nggak bisa ngatur di plot-plot kayak gitu. Karena benar-benar dinamis gitu. Kadang anak tidur siang, kadang enggak. Kadang dia malam tidur jam 9, kadang tidur jam 11. Kayak gitu. Bisa berubah-berubah. Nah, itulah pentingnya kita ketika jadi ibu itu jangan terlalu saklek. Kita perlu fleksibel, biar nggak capek ya, biar kita nggak capek hati ya gitu. Kita harus fleksibel. Kita yang penting kita kayak tahu golden time. Kira-kira aku golden time untuk kerja tuh kapan ya? Di malam hari atau misalnya pagi hari sebelum anak dan suami bangun misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita udah tahu, insya Allah kita akan mudah gitu menentukan. Nah, lagi-lagi ini tuh butuh penyesuaian gitu. Butuh waktu untuk kita tahu ritme kerja kita kayak apa gitu. Jadi wajar kalau misalnya sekitar ya beberapa bulan baru jadi ibu, berapa tahun misalnya awal-awal tahun gitu jadi ibu, mungkin kita akan kebingungan gitu polanya. Tapi kalau nanti kita semakin lama akan tahu lah kira-kira seperti apa kayak gitu. Ya mungkin itu kurang lebih Alimah. Oke, terima kasih Kak Nida. Jadi mungkin teman-teman yang masih single belum berkeluarga nanti PR-nya adalah belajar beradaptasi dengan baik gitu ya, kayak bukan jadi bawaannya jadi stres tapi lebih ke cari solusi gimana biar bisa beradaptasi dengan baik Ya, gitu. betul. Oke, semangat ya teman-teman, kita lanjut. Ntar kita cek jam dulu. Oke, satu pertanyaan lagi kali ya Kak ya. Udah Boleh, nggak 21. apa-apa, ini aku udah slow kok. Udah, oke. Oke, yang ini lanjut yang di bawahnya aja. Tapi ini mirip sih Kak, bagaimana cara agar kita balance dengan perkembangan zaman agar dapat masuk ke perkembangan dunia pertemanan suami dan perkembangan dunia pertemanan anak. Oh iya, Oke, mirip-mirip yang tadi ya. ya mirip yang tadi ya. Lanjut aja dulu ya Kak ya. Boleh. Mungkin ini pertanyaan yang sedikit terkait mungkin setelah menjadi ibu, apakah baby blues itu terjadi setiap ibu baru dan bagaimana cara agar kita siap untuk menjadi ibu baru dan tidak berhadapan dengan baby blues atau mungkin adaptasi gitu ya Kak? Oke.
Baby blues itu setahu saya, tapi saya lupa ini detailnya. Jadi baby blues itu sekian persen ibu mengalami baby blues. Jadi uh, saya lupa berapa persen, sekitar 50 atau 30% gitu kalau nggak salah. Rasanya 50-an sih. Nah, otomatis kalau menurut penelitian seperti itu berarti ada ibu yang mengalami baby blues, ada yang enggak. Saya belum mengkaji lebih dalam terkait baby blues sebenarnya. Tapi terkait baby blues ini bisa jadi karena kurang siapnya kita menjadi ibu gitu. Kayak kita benar-benar kaget dengan perubahannya, pada akhirnya kita mengalami itu. Dan barangkali juga karena kurang social support, khususnya dari suami. Makanya kalau yang saya pernah dengar karena kurangnya social support, makanya kita jadi mengalami baby blues. Ditambah ketika di masa baby blues itu social support dari suami itu benar-benar kurang, lama-lama bisa jadi ke depresi. Makanya mungkin sampai naudzubillah ya ada ibu yang membunuh anaknya kayak gitu. Itu barangkali karena baby bluesnya tidak teratasi, jadinya depresi, postpartum depression ya kalau nggak salah. Nah jadi mungkin kalau detailnya teman-teman perlu cari tahu dulu, perlu cari tahu lagi terkait baby blues. Yang pasti ketika menjadi ibu baru itu kan kita akan ada perubahan. Kita benar-benar menyesuaikan dengan peran baru gitu ya. Mana ketika hamil itu kan kita udah menjelang kelahiran itu kan susah tidur ya. Kita udah kurang tidur banget lah gitu. Makanya kalau teman-teman lihat ibu baru melahirkan tuh udah matanya tuh kayak mata panda banget lah gitu karena memang nggak bisa tidur. Nah ditambah ketika udah menjadi ibu, anak baru lahir itu tuh benar-benar kita tuh kayak dengar suara anak nangis tuh gitu, bisa jadi teman-teman akan ikut nangis. Saya dulu kayak gitu, ikut nangis ketika anak nangis saking bingung harus gimanain lagi gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar perubahannya signifikan itu, ditambah capek, badannya lelah gitu karena kurang tidur. Jadinya baby blues itu bisa jadi terjadi. Nah, di sinilah butuhnya peran suami ketika misalnya pas malam nih kita udah benar-benar kurang tidur, suami bantu handle gitu. Nah, itu benar-benar penting banget karena ketika suami nggak bisa bantu kita sama sekali, kita merasa kurang social support, kita kurang dukungan, baby blues itu barangkali bisa muncul. Saya pribadi jujur aja dulu memang nggak terlalu mendalami nggak terlalu cari tahu tentang baby blues. Makanya kalau ditanya dulu saya mengalami baby blues atau enggak ya nggak tahu juga karena dulu memang nggak terlalu cari tahu itu. Kemudian kalau dipikir-pikir ya dulu ada sih kayak benar-benar nangis sama anak, kayak benar stres, ada kayak pengen marah-marah gitu ada. Tapi saya kayak lebih nggak perlu menganggap itu menjadi baby blues lah gitu. Ya teman-teman bisa cari tahu lagi ya. Suaranya belum nyala, Alimah. Jadi butuh penyesuaian ya Kak Nida ya, namanya jadi Penyesuaian. punya peran baru, dan peran baru ini mungkin kalau menikah tuh bawaannya dengan misalnya ada kalau kemarin ya katanya tuh ada kalau kata Teh Devi itu ada fase euforianya kayak gitu, mungkin habis acara gitu, jadi bawaannya happy. Tapi kalau misalnya jadi ibu baru ini kan dari kehamilan yang tentunya sudah disebutkan bahwa lemah yang bertambah-tambah, kemudian punya setelah lahiran tuh yang ini makhluk hidup yang harus disusuin, diberi makan, ditenangkan gitu. Jadi semuanya butuh penyesuaian. Ini mungkin ya sebelum menjadi ibu mungkin salah satunya adalah komunikasi dengan pasangan. Suami. Suami ya, suami. Gitu. Karena anaknya kan anak ibu dan ayahnya, bukan anak ibunya aja. Gitu ya kan, Dea? Iya betul. Sebisa mungkin komunikasikan biar nanti pas udah ada anaknya tuh bisa tektokan lah gitu, bisa bantu. Ya, kayak. Oke, mungkin sebelum lahiran tuh bisa cari support sistem juga di luar yang misalnya sudah banyak pengalamannya, bisa tanya-tanya gitu. Jadi paling nggak punya gambaran gitu ya kayak, walaupun nanti keadaannya mungkin bisa sangat
180% berbeda. Oke, ini tadi pertanyaan udah terkait ibu, yang sekarang mungkin pertanyaan buat yang masih belum menjadi ibu. Bagaimana mempersiapkan mental untuk menjadi seorang ibu? Jadi kalau kita masih single atau mungkin juga belum dikaruniai anak, gimana mempersiapkan mentalnya, Kanida? Sebenarnya dari yang saya sampaikan tadi itu termasuk bagian dari mempersiapkan mental. Karena mempersiapkan mental itu benar-benar nggak kelihatan gitu ya. Mental itu, kalau menurut saya pribadi lagi, mental itu akan terbentuk, akan semakin siap ketika ilmu kita tuh semakin bertambah gitu. Jadi semakin banyak ilmu yang kita ketahui, maka mental kita juga akan semakin semakin siap gitu. Nah, makanya kita perlu tahu juga yang tadi, siapkan mental bahwa ketika menjadi ibu, kita akan mengalami perubahan-perubahan, peran kita akan bertambah, tugas kita akan bertambah, kemudian perubahan-perubahan itu ada, kita perlu penyesuaian, bla bla bla. Nah, itu tadi yang saya sampaikan sebenarnya itu berkaitan dengan peran. Dan kita kayak memahami juga terkait keistimewaan, keutamaan peran sebagai ibu itu bagian dari itu ilmu juga, mendekatkan diri kita kepada Allah juga. Tapi dan itu juga insya Allah akan menguatkan mental kita juga. Gitu. Oke, jadi menurut saya sebenarnya nggak ada wujud khusus gitu kali ya Kak ya, tapi dengan mungkin menambah ilmu, kemudian lebih menyadari sekitar, mungkin kalau kita kan juga punya ibu, kita melihat nih ibu kita nih seperti apa, seperti itu. Dari situ mungkin sebenarnya belajar persiapan mentalnya itu, yang lama-lama nanti mentalnya lama-lama jadi kuat, dan ketika kan insya Allah juga ketika Allah rezekikan kita anak itu pasti sebenarnya kita mungkin Allah udah anggap kita udah kuat ya Kak ya menjadi ibu, udah siap menjadi ibu kayak gitu. Nah kalau kita sudah memang diamanahkan hamil gitu, nantinya jadi terpacu lagi ya kasih sendirinya dengan cara ikhtiar. Oke. Bahkan sebenarnya saya dengar dari kajiannya Ustadz Aisyah Dahlan, beliau juga bilang ketika kita hamil gitu kemudian melahirkan itu tuh otak kita pun istilahnya, pokoknya otak kita tuh akan disetting juga untuk jadi ibu gitu. Jadi ya Masya Allah ya, karena fitrahnya seperti itu, jadi Allah sesuaikan dengan diri kita. Barangkali 9 bulan kita hamil itu adalah fase untuk diri kita menyiapkan diri menjadi ibu kayak gitu. Tinggal kita maksimalkan persiapannya. Setuju sih Kak. Kayaknya Alima pernah baca sesuatu tapi Alima lupa di mana, ketika menjadi seorang ibu tuh ada bagian otak yang dikuatkan, di mana disitulah akhirnya muncul empati kita lebih besar lagi kepada anak. Jadi memang itu sudah Allah ciptakan khusus cuma ada di seorang ibu. Jadi mungkin tidak perlu terlalu worry, tapi banyak-banyak aja ilmu dan banyak-banyak berdoa untuk lebih siap lagi. Betul. Oke, sekarang udah jam berapa ya? Oke, satu lagi ya Kak ya? Masya Allah banyak. Mungkin ini sih Kak, ada yang banyak di bawah pertanyaan ini. Bagaimana kalau misalnya pandangan kita punya orang tua berbeda dengan kita dalam nantinya mengasuh anak? Bagaimana mungkin mengkomunikasikannya gitu? Ketika kita udah punya visi, misi, tapi misalnya kalau dari Allah entah tinggal sama orang tua dan dianggapnya berbeda, gimana cara mengkomunikasikannya? Silakan Kak. Oke. Nah, ini dia. Makanya sebenarnya saya sebenarnya pengen bilang, sebisa mungkin ketika kita sudah berumah tangga, hiduplah secara mandiri, tidak bersama dengan orang tua. Saya paham, maksudnya kondisi kita berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang pada akhirnya terpaksa harus tinggal bersama orang tua gitu. Tapi kita kayak sebisa mungkin untuk tinggal terpisah dulu dengan orang tua. Kenapa? Karena kemungkinan beda pandangannya itu akan besar sekali gitu. Malah suka ada yang bilang gitu ya, tidak mungkin ada singa dalam satu, Ustadz Zaki kalau nggak salah, tidak mungkin ada singa dalam satu rumah ya. Benar ya Alima? Karena memang singa betina apa gitu. Karena maksudnya kalau kita
kalau kita ada dua, misalnya kita tinggal sama ibu, misalnya udah tinggal ibu gitu ya, kita ibu, berarti kan ada kepala kita sebagai perempuan, sebagai istri, dan ada ibu sebagai orang tua kita. Itu tuh beda pandangan pasti ada. Nah, makanya saya bilang tadi ya, itu tuh milenial. Tuntutan, kemudian pola pikir terkait pengasuhan tuh bisa beda-beda gitu. Jadi otomatis pasti akan perbedaan. Pasti akan ada perbedaan. Nah, mungkin barangkali apa sih yang bisa kita lakukan ketika memang ya udah terpaksa gitu, misalnya harus sama orang tua. Nah, yang penting kita sepakati dulu sama pasangan. Nah, dari situ kita coba komunikasikan dengan cara yang baik dengan orang tua. Gitu. Sebisa mungkin kita harus ajak dulu gitu. Kita punya keputusan yang bulat dulu nih sama pasangan, jangan sampai pelin-pelan gitu. Karena ketika kita pelin-pelan misalnya, orang tua tuh gampang untuk menginterupsi gitu. Banyak udah kamu kayak gini aja gitu. Tapi ketika kita sudah sudah ajak, udah yakin, kita sampaikan, ya menurut saya dan suami seperti ini Bu, ya kayak gitu. Bukan punya sendiri. Kanida, maaf. Sekarang gimana? Kanida maaf tadi agak terputus dimulai waktu cara mengkomunikasikannya ke orang tua. Oke. Ya, kita komunikasikan dengan orang tua, kita harus ajak dulu sama pasangan biar orang tua itu kan tidak menginterupsi kita. Nah, sebisa mungkin ya kalau pada akhirnya orang tua kasih masukan bla bla bla, ya kalau kita benar-benar bertolak belakang, kita sampaikan kalau ini yang berbeda, kami meyakininya seperti ini, kayak gitu. Nah, kalau misalnya maksa banget, ya bisa jadi ya kita iyain aja dulu, bukan yang mau membangkang, tapi ya demi kebaikan bersama, itu kita terima dulu, nanti ya di belakangnya kita bisa beda lagi, kayak gitu. Balik lagi ya, bukan buat untuk membangkang gitu, tapi kan kita yang paling tahu gimana anak kita mau dididik, kayak gitu. Jadi kuncinya komunikasikan dengan suami, punya keputusan bersama. Jadi pun kalau misalnya nanti baik mertua atau ibu orang tua sendiri misalnya memberikan saran, kita tetap maksudnya baik baik istri maupun suami itu punya satu pandangan yang sama gitu ya Kak ya. Betul. Oke, jadi komunikasi sebenarnya penting banget ya Kak ya. Komunikasi kunci banyak hal. Oke, insya Allah mungkin karena waktunya sudah pukul 21.15, pertanyaannya, tanya jawabnya mungkin kita sudahin dulu ya Kanida. Itu karena mungkin teman-teman yang Wita yang udah 1 jam lebih, Iya, 1 jam benar. lebih ya, mungkin udah sampai setengah 11. Nanti kalau saya izin stop share dulu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin kiranya masih punya banyak pertanyaan dari materi malam ini yang Masya Allah sangat lengkap banget, nanti mungkin bisa follow di Nida Muti ya Kak ya? Maaf Alima lupa. Nida Tifah. Nida Atifah, atau bisa Nida juga Nida Tifah, bisa juga follow di emakanggu.id karena kan Nida banyak tuh menulis terkait ini dan berbagai macam topik lainnya terkait keibuan di akun tersebut. Teman-teman juga mungkin kalau misalnya nanti follow Kanida jadi bisa lihat nih kapan lagi Kanida mungkin ngisi di kegiatan-kegiatan atau agenda lain. Oke, teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya ada insight yang didapatkan pada Kulzum pada malam ini bisa di-share keseruannya melalui IG story atau feed Instagram juga yang nanti karena di akhir parade Kulzum kita pada seminggu ini insya Allah akan ada giveaway. Nah, teman-teman nanti bisa cek lagi informasinya di WA masing-masing. Kemudian untuk besok juga nih
dan jangan lupa siapa tahu ada yang ikutan, masih ada ikut yang berpartisipasi, ada Kuzum bersama Kak Hana Izzatul Jannah dari Opia Indonesia yang akan membahas tentang kurikulum keluarga muslim. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di hari ini ikut yang materi ketiga dan ikut besok, jangan lupa ya, jangan sampai kelewatan. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita foto dulu. Kita kasih teman-teman waktunya untuk nyalakan videonya. Pasang dulu, mungkin cari posisi enak. Kanida nanti boleh tolong Kanida yang hitung aja ya Kak ya. Soalnya speaker Alimah agak kurang bagus. Nanti Alimah yang screenshot. Oke, boleh. Bentar ya Kanida. Oke, mungkin. Aku bantu nih. 1, 2. Sebentar Kak. Belum. Ada 3 kali ya Kak, 3 kali. Jadi teman-teman nggak tahu di halaman berapa, jadi senyum aja terus ya sampai 3 kali ya. Oke, silakan. Di saya ada 6. Oh, tapi yang ada videonya cuma sampai 3 sih Kak. Apa semua aja ya? Semua aja kalau gitu 6 ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, tunggu Kanida. Silakan. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Sebentar, sabar ya teman-teman ya. Lagi Kak. 1, 2, 3. Enggak salah pencet. Oke, satu kali lagi. Oke, sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah teman-teman, diskusi kita malam ini berjalan dengan lancar. Saya juga mau berterima kasih untuk Kanida dan emak.tangguh.id yang sudah mau meluangkan waktunya, udah sharing-sharing informasi. Semoga nanti banyak pahala untuk Kanida dan juga nanti akunnya semakin banyak bisa mendebarkan ilmu. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang sudah dapat insight malam hari ini, jangan sampai ilmunya berhenti di teman-teman, di-share, mau sharing mungkin di grup keluarga, di WA, di manapun, pokoknya yang penting bermanfaatnya nggak berhenti di teman-teman. Mungkin itu aja dari saya, moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Mungkin juga tadi ada sinyalnya yang kurang jelas, atau mungkin teman-teman juga ada yang baru bisa join di tengah-tengah karena sinyal. Semoga itu nggak mengurangi keberkahan kegiatan kita malam hari ini. Kekurangan datangnya dari kami. Oh ya, saya juga mau berterima kasih buat teman-teman di belakang layar, ada admin, ada yang backup juga yang sudah membersamai malam hari ini. Semoga kegiatan pada Zoom Premier Stock dalam rangka second anniversary-nya berjalan lancar sampai hari Sabtu nanti. Mari kita tutup teman-teman ya. Saya juga, Alina. Silakan Kanida. Saya juga mau bilang makasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Yang sudah sampai akhir ini standby, Masya Allah, Alhamdulillah, ramai banget. Alhamdulillah, Kak. Makasih banyak udah. Iya, makasih banyak udah meluangkan waktu. Mohon maaf tadi ya, kendala jaringan. Oke. Mudah-mudahan tidak. Boleh sekalian closing statement mungkin Kanida sedikit. Apalagi ya? Sebentar. Oke. Bareng bintang tamu. Bintang tamu. Kirain udah tidur ini, ternyata belum. Ya, apa ya? Aduh. Bentar, aduh. Keinjek kan. Aduh. Ya, apa ya closing statement-nya? Ya, menjadi ibu ya tidak mudah. Kemudian banyak tantangannya. Gitu. Aku juga mau apa, Cek? Iya, nanti. Kemudian apa ya? Akan ada naik turunnya gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Kita tidak dituntut untuk menjadi ibu yang sempurna, tapi kita hanya diminta Allah ikhtiar semaksimal mungkin. Jadi maksimalkan ikhtiar yang nanti teman-teman bisa keluarkan semaksimal mungkin. Insya Allah nanti ada Allah yang bantu kita untuk menyempurnakan ikhtiar kita agar kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Oke, terima kasih banyak Kanida atas waktunya dan ilmunya. Mari kita tutup kegiatan malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengutip dari slide yang tadi Kanida share, menjadi ibu adalah peran yang amat mulia. Perjuangannya memang tidak mudah, namun kelak surga balasannya insya Allah. Bekali diri dengan ilmu, kesiapan mental, dan
dan ketakwaan dengan Allah. Saya Alimah selaku moderator pada Kulzum pada malam hari ini. Mohon undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah stay dari awal sampai akhir dan selalu semangat untuk mencari ilmu. Jangan lupa, jangan berhenti sampai di sini mencari ilmunya karena ilmunya masih banyak lagi di luar sana. Semoga nanti kita ketemu lagi di agenda-agenda lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh nyalakan mikrofonnya untuk saya salam dan saya jazakillah khair untuk Kanida. Teman-teman pribadi yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Suka dengan konten ini? Jangan lupa ya, klik subscribe, turn on notification, like, dan share. Dan follow kami di Instagram @primarytalk untuk update konten menarik kami berikutnya. Primarage Talk, your Islamic Primarage sharing partner.